فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Bukhari, yaitu masuk ke hadis 561 ya. Qala rahimahullahu taala al hadisul hadi wasitun ba'da 500 561. Haddatsana al-Makki ibnu Ibrahim, Makki bin Ibrahim, beliau Abu Sakan al-Balkhi. Beliau termasuk guru tertua Bukhari. Sangat berjasa menjadikan, yaitu sanad Bukhari sangat pendek. Antara Bukhari dengan Nabi hanya 3 orang. Ini umurnya sangat panjang, Makki bin Ibrahim. Qal haddatsana Yazid ibnu Abi Habib. Yazid bin Abi Ubaid. Ini maula dari Salamah ibnul Aqwa. Beliau adalah Abu Khalid. Yazid bin Abi Ubaid Abu Khalid. Beliau adalah Abu Basri. Yazid bin Abi Ubaid Basri, kalau tak salah ya. Bukan, yaitu As-Sulami. Beliau bukan Basri, berarti Ansori. Sebentar, jangan sampai anak salah. Yazid bin Abi Ubaid, beliau Al-Ansori Al-Aslami. Iya, Al-Aslami. Kemudian Salamah ibnul Aqwa, Abu Muslim Al-Aslami, Ansori. Sahabat yang keutamanya banyak sekali, yang kekuatannya hebat, pahlawan yang sangat hebat, sebagai apa? Prajurit jalan kaki yang terbaik di zaman Nabi. Qala kunna nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maghrib. Kami pernah salat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan di sini idza tawarat bil hijab, apabila matahari telah bersembunyi di balik hijab. Tawarat yaitu bersembunyi. Tawarat fa'ilnya hiya kembali ke mana? Ke matahari. Mana mataharinya Bang? Lafat asy-syams tidak disebutkan. Ini dalam ilmu balaghah dikatakan apa? Audatud dhamir ila ma la yudkaru minadz dzawahir. Kembalinya dhamir kepada isim dhahir yang tidak disebut. Hukum asalnya memang tak boleh, tetapi menjadi boleh apabila si pendengar tidak kebingungan. Ini untuk meringkas saja, untuk meringkas kalimat. Memang ilmu balaghah intinya adalah kullu makana qalla wa dalla. Lafadznya sedikit tapi mampu menunjukkan apa yang diinginkan oleh si pembicara. Ini dikatakan fasih. Tayyib. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an hatta tawarat bil hijab, terkait dengan kesibukan Nabi Sulaiman untuk mengurusi kuda, bukan untuk kesenangan duniawi, tapi khail, yaitu kuda perang untuk berjihad. Nabi Sulaiman suka berjihad. Tayyib. Nah, tawarat bil hijab yaitu matahari terbenam. Dijelaskan oleh Al-Allamah Ibnu Battah rahimahullah dalam Syarah Sahih Bukhari, para ulama bersepakat bahwasanya waktu sholat maghrib adalah tatkala matahari telah terbenam. Terbenam yang mana? Terbenam secara total, yaitu bulatan yang atas hilang. Bukan hanya bulatan yang bawah. Kalau bulatan bawah memang pertama kali menghilang. Tapi selama bulatan atas masih nampak, maka waktu maghrib belum ada. Nah, begitu bulatan atas sudah hilang, jadi 100% matahari sudah tidak nampak, nah, itulah maghrib. Yang tersisa hanyalah cahaya-cahaya di barat. Tayyib. Kemudian terjadi perselisihan di kalangan ulama, apakah waktu maghrib itu terbagi 2 atau tidak? Ada yang mengatakan terbagi 2, ada yang mengatakan terbagi 3, ada yang mengatakan tidak terbagi. Jadi waktu maghrib hanya 1 waktu kemudian selesai. Yang betul adalah yang membagi menjadi 3. Ada
seperti biasa, yaitu awal waktu, ada pertengahan waktu dan akhir waktu. Awal waktu adalah sejak matahari terbenam, muadzin mengumandangkan azan, itu awal waktu. Ada kesempatan untuk sholat sunnah 2 rakaat, nah kemudian sholat, nah itu awal waktu. Tengah waktu bila ya setelah itu, tetapi cahaya masih nampak agak terang. Nah, akhir waktu adalah tatkala cahaya hampir habis, tetapi masih ada. Nah, begitu cahaya syafaq hilang, masuk waktu isya. Jadi yang betul adalah waktu maghrib tetap terbagi 3, sebagaimana sholat-sholat yang lain. Hanya saja memang dia agak pendek, tidak sepanjang waktu-waktu yang lain. Ada yang mengatakan sangat pendek, yaitu waktunya hanya 1 saja, tak mungkin dibagi-bagi, tak mungkin ditunda. Tapi yang betul mungkin selama syafaq masih ada, yaitu cahaya alal khilaf, cahaya kuning atau cahaya merah masih ada di sebelah barat, maka maghrib itu masih ada. Itulah yang betul. Kemudian kita masuk ke hadis yang baru. Al hadisus tsani wasitun ba'da khamsimi'ah, 562. Haddatsana Adam bin Abi Iyas. Beliau adalah Abul Hasan Al-Asqalani. Dikatakan beliau min khiyari ibadillah, termasuk para hamba Allah yang terbaik, muhaddis, sifah, rajin ibadah. Orang Mesir. Beliau dikatakan min khiyari ibadillah, termasuk hamba Allah yang terbaik oleh sebagian muhaddisin. Memang belajar penting, apalagi belajar hadis, apalagi harus hafal sanad. Tetapi beliau di samping belajar dan menghafal, beliau juga tidak lalai untuk memperbanyak ibadah kepada Allah, menggabungkan antara ilmu dan amalan. Ini guru Imam Bukhari, Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah ma'ruf. Beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis, Abu Bistam, Syu'bah ibnul Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri. Dan beliau rajin ibadah. Sampai beliau sangat mengamalkan hadis Anas yang menyebutkan bahwasanya Nabi ketika berdiri, ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika sujud, maka lamanya itu hampir sama. Maka beliau mengamalkan itu. Dan seterusnya, cerita tentang ibadah Syu'bah panjang dan hebat. Qala haddatsana Amr ibnu Dinar. Amr bin Dinar, beliau adalah Abu Muhammad Al-Makki. Beliau imam besar Makkah dari kalangan tabi'in. Amr bin Dinar tabi'i. Qala sami'tu Jabir bin Zaid. Jabir bin Zaid juga tabi'i. Jabir bin Zaid Abu Syahsa, agak sulit ya. Syah pakai shin, Syahsa pakai sa. Syahsa. Beliau adalah Al-Basri, Abu Syahsa Al-Basri. Ani bin Abbas, ma'ruf, beliau adalah Abul Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, habrul ummah. Qala shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sab'an jami'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 7 secara keseluruhan. Maksudnya 7 adalah apa? 3 maghrib dan 4 isya itu. 3 rakaat maghrib dan 4 rakaat isya. Wasamanian jami'an, dan 8 secara keseluruhan, yaitu 4 rakaat duhur dan 4 rakaat asar, yaitu menjamak. Pembahasannya nanti akan dibahas secara lebih mendetail di tempat yang lain, yaitu Ibnu Abbas mengatakan jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adh-dhuhri wal asr wal maghrib wal isya fil Madinah min ghairi matarin wala marad. Nabi pernah menjamak di Madinah duhur dengan asar, maghrib dengan isya, tanpa karena hujan dan bukan karena sakit. Wa fi riwayah wala khauf, bukan karena takut. Ya, ini pembahasannya panjang, karena punya kitab khusus yang membahas masalah ini. Intinya apa? Yaitu ini sangat jarang dilakukan. Tidak boleh orang bermudah-mudah untuk melakukan seperti ini. Tidak seperti yang dilakukan oleh siapa itu? Muhammad Abduh, guru dari Muhammad Rasyid Ridho. Mereka para mubtadi'ah. Yang demi menonton bioskop di waktu itu
Dia cerita sendiri di bukunya sampai apa rela menjamak sholat. Ini naudzubillah, hawa nafsu. Yang betul Nabi melakukan itu karena suatu hajat syariah, bukan untuk maksiat, bukan untuk kesia-siaan, tapi hajat syariah dan tidak terus menerus. Makanya yang rajih dari pembahasan ini adalah boleh sekali-kali karena sangat terdesak. Adapun kalau tidak terdesak tak boleh, karena akan melanggar firman Allah Ta'ala, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang wajib ditunaikan oleh kaum mukminin dan telah ditentukan masanya. Ya, tak boleh melampaui pembahasan, tidak boleh melampaui batasan. Hanya saja pembahasannya sekarang adalah apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari mendatangkan hadis ini di bab ini, yaitu bab apa itu? Waktu maghrib. Ini mengisyaratkan yaitu begitu selesai waktu maghrib akan masuk waktu isya. Jadi akhir waktu maghrib adalah awal dari waktu isya. Sebagaimana akhir dari waktu zuhur adalah awal dari waktu asar. Tidak ada masa yang tidak ada tenggang waktu, tidak ada apa istilahnya itu selang waktu. Yaitu tidak seperti antara subuh dengan duhur, ada selang waktu yang panjang. Jadi sebagaimana akhir dari waktu duhur adalah awal waktu asar, demikian pula akhir waktu maghrib adalah awal waktu isya. Inilah yang diinginkan oleh Imam Bukhari pembahasannya. Kenapa dimasukkan dalam bab waktu maghrib? Yaitu untuk hadis yang tadi, hadis siapa itu? Salama Ibnul Aqwa membahas awal waktu. Awal waktu maghrib adalah tatkala matahari telah terbenam. Akhir waktu maghrib adalah awal waktu isya. Bila waktu isya yaitu tatkala syafaq telah hilang, rona cahaya kuning itu telah hilang di ufuk barat. Thayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.